Berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Margareta Laraswati Nugroho dari kelas 11C nomor absen 21. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai dokumen gereja yaitu Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi merupakan seri dokumen gerejawi nomor 6 yang ditulis oleh Paulus ke-6 pada 8 Desember 1975. Dokumen ini diterbitkan oleh Paus oleh Tuhan yang merupakan pusat kegiatan Paus sebagai pengganti Petrus, yaitu menekankan pentingnya pewartaan Injil kepada umat manusia. Poin-poin dalam dokumen ini, yang pertama dari Kristus pada gereja, yang kedua apa evangelisasi itu, yang ketiga isi evangelisasi, yang empat metode-metode evangelisasi, yang kelima keberpihakan dokumen, dan yang terakhir pekerja-pekerja dan semangat evangelisasi. Yang pertama yaitu dari Kristus pada gereja, Yesus sebagai penginjil pertama dan terbesar. Kesaksian dan perutusan Yesus Kristus ke dunia yang terutama yaitu untuk mewartakan tentang kerajaan Allah dan juga mewartakan mengenai penebusan yang membebaskan manusia dari penindasan, dosa, dan kejahatan melalui khotbah dan tanda-tanda untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kemudian, gereja mempunyai panggilan untuk melanjutkan misi Kristus dalam pewartaan Injil, yakni untuk berkhotbah dan mengajar, menjadi saluran kurnia rahmat untuk mendamaikan para pendosa dengan Allah, dan untuk mengabadikan kurban Kristus di dalam misa. Lalu, apa evangelisasi itu? Kompleksitas evangelisasi. Penginjilan melibatkan pembaruan manusia dan kebudayaan dengan membawa kabar baik kepada segala tingkat kemanusiaan dan membarui manusia dari dalam melalui pengaruh Injil. Lalu ada kesaksian hidup dan pewartaan eksplisit. Pentingnya hidup sebagai saksi hidup Injil dan pewarta langsung. Pewartaan hanya mencapai perkembangan seutuhnya bila didengarkan, diterima, dan dicerna, dan bila hal itu membangkitkan keinginan untuk mengikuti secara tulus dari orang yang telah menerima pewartaan itu, dan pada akhirnya akan tunduk kepada gereja, menerima sakramen-sakramen yang menampakkan dan mendukung ketaatan tadi melalui rahmat yang mereka berikan. Lalu ada isi evangelisasi. Yang pertama yaitu pesan Injil, kesaksian tentang kasih Bapa dan penebusan dalam Kristus, dan kesaksian bahwa dalam putranya Allah telah mengasihi dunia, dengan memberi kesaksian secara sederhana dan langsung dalam Roh Kudus, dan dengan penebusan yang tidak terbatas dalam hal keinginan duniawi. Lalu ada pembebasan dan harapan. Injil mengajarkan kita mengenai kasih kepada sesama yang menderita dan kekurangan. Dan gereja mempunyai tugas membantu pembebasan umat manusia dari ambang kehancuran, yaitu kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pertobatan dan keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan oleh Allah di dalam Kristus adalah anugerah yang harus diterima dengan iman dan pertobatan yang menyeluruh. Maka, pertobatan dilihat sebagai langkah awal menuju keselamatan dan kehidupan baru dalam Kristus, yang dimana umat diajak untuk terus-menerus memperbarui diri dan memperdalam iman mereka. Lalu ada metode-metode evangelisasi. Yang pertama yaitu ada sarana pewartaan, kesaksian hidup, khotbah, liturgi, katekese, dan media massa. Umat Kristiani diajak untuk menjadi saksi iman melalui tindakan, perilaku, dan gaya hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Khotbah, pengajaran, dan katekese sangat penting karena mencakup pengajaran yang jelas tentang pesan Injil. Lalu ada pendekatan personal, kontak pribadi dan pengakuan sakramen sebagai cara efektif untuk penginjilan. Kontak pribadi memungkinkan pewarta Injil untuk memahami situasi dan kebutuhan dan kepercayaan tiap individu. Dan gereja dapat menyampaikan pesan Injil yang mencerminkan kasih Allah yang menyeluruh kepada tiap orang. Lalu ada keberpihakan dokumen. Dokumen ini berpihak pada seluruh umat manusia dengan tujuan utama menyampaikan pesan Injil yang mencakup kasih, penebusan, dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Gereja Katolik memperkuat, memperjelas, dan memberikan panduan untuk misi penginjilan gereja di dunia modern. Lalu ada umat manusia yang mendorong penyampaian pesan Injil, kasih, pembebasan, dan harapan pada semua orang tanpa memandang latar belakang budaya atau keadaan hidup mereka. Lalu ada orang yang jauh dari iman, mengajak mereka yang tidak percaya atau yang telah jauh dari iman
untuk kembali kepada kehidupan Kristiani dan juga menekankan pentingnya kesaksian hidup yang autentik dan pewartaan eksplisit untuk mencapai mereka. Dan yang terakhir ada pekerja-pekerja dan semangat evangelisasi. Pekerja-pekerja di evangelisasi yaitu ada uskup dan imam yang bertanggung jawab sebagai pemimpin yang memotivasi dan membimbing serta menjadi teladan dalam kehidupan iman dan pengabdian mereka kepada misi penginjilan. Lalu ada diakon, biarawan, dan biarawati, dan juga kaum awam. Dan yang terakhir di lingkup terkecil yaitu ada keluarga. Keluarga dilihat sebagai gereja domestik di mana iman pertama kali diajarkan dan ditransmisikan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pewarta Injil. Lalu ada semangat evangelisasi. Dorongan dari Roh Kudus adalah sumber utama kekuatan dan inspirasi dalam penginjilan. Mengundang umat Katolik untuk membuka diri terhadap karyanya. Semangat penginjilan lahir dari cinta yang mendalam pada Kristus dan komitmen pada gereja. Mendorong umat untuk membagikan kabar keselamatan. Kesaksian hidup yang konsisten dengan ajaran Injil mengajak umat untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Penginjilan membutuhkan dedikasi dan pengorbanan termasuk keberanian yang menghadapi tantangan dan ketekunan. Selain itu, semangat penginjilan melibatkan keterbukaan untuk berdialog, menghormati perbedaan, dan mengkomunikasikan Injil dengan relevan dalam berbagai konteks budaya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.